Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendalian suhu otomatis berbasis Arduino menggunakan metode Fuji, Sugeno, Tsukamoto, Mamdani, dan manual. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Daval Rashid, yang kedua ada Muhammad Rehan, dan yang terakhir Rasya Faldi Al-Qurisi. Di sini kita akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, yaitu untuk pusat kendali. Selanjutnya sensor DHT22 untuk membaca suhu. Yang ketiga motor DC atau fan DC, yaitu untuk pendingin. Yang keempat ada driver motor L298N, yaitu untuk mengatur daya kipas. Selanjutnya ada relay, yaitu saklar otomatis. Dan selanjutnya ada LCD 12C dengan VCF, yaitu untuk layar informasi. Selanjutnya ada heater atau lampu 5 watt, yaitu berfungsi untuk pemanas. Dan yang terakhir PWM, yaitu untuk pengatur kecepatan. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan fungsi komponen. Yang pertama ada Arduino Uno, yaitu berfungsi sebagai pusat kontrol atau otak sistem. Komponen ini menerima input, memproses data dengan algoritma Fuji, dan mengirimkan instruksi ke aktuator. Yang kedua yaitu ada sensor DHT22, sensor digital yang bertugas membaca suhu dan kelembapan udara ruangan secara real time. Data presisi ini menjadi acuan utama kalkulasi metode Fuji. Yang ketiga ada motor DC atau fan DC, yaitu berperan sebagai aktuator pendingin. Kecepatan putarannya akan meningkatkan atau menurun sesuai dengan kondisi suhu yang terdeteksi oleh sistem. Selanjutnya ada driver motor L298N yang berfungsi modul yang menerima sinyal kontrol atau PWM dari Arduino untuk mengatur jumlah tegangan yang dikirim ke motor DC, sehingga kecepatan putarannya dapat bervariasi dan bisa berubah-ubah. Selanjutnya yang kelima ada relay dan heater lampu 5 watt. Relay bekerja sebagai saklar otomatis untuk memutus atau mengalirkan arus listrik menuju 5 watt yang difungsikan sebagai sumber panas atau heat. Yang keenam ada LCD, yaitu merupakan antarmuka visual atau display yang menampilkan data suhu terkini, mode yang sedang aktif, serta informasi kecepatan kipas dan status heater. Nah, di sini selanjutnya akan menjelaskan alur kerja mode manual. Jika pengguna lebih memilih kontrol langsung atau manual dapat diaktifkan, prosesnya sangat mudah. Yang pertama, pilih mode manual pada sistem. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan nilai RPM. Yang ketiga, kipas merespon sesuai input nilai RPM yang ditentukan oleh pengguna, dan relay merespon untuk on-off heater sesuai input. Yang terakhir yaitu LCD menampilkan nilai RPM dan kondisi heater secara real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja mode Fuji. Yang pertama itu ada inisialisasi, sistem diaktifkan, mode Fuji dipilih dan nilai set point atau suhu target telah ditentukan. Yang kedua, pembacaan sensor DHT22 secara kontinu membaca nilai suhu dan kelembapan di sekitar ruangan. Yang ketiga, ada proses logika. Arduino membandingkan suhu terdeteksi dengan target lalu menghitung output PWM via Fuji Logic. Yang keempat, ada kontrol aktuator. Kecepatan kipas disesuaikan oleh driver L298N dan heater dinyalakan jika ruangan terlalu dingin. Nah, kesimpulannya, sistem ini membuktikan bahwa metode Fuji Logic mampu memberikan transisi kipas yang menjadikan solusi pendingin otomatis yang jauh lebih efisien dibandingkan kontrol saklar konvensional. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Putra Pundia akan menjelaskan coding yang kami gunakan. Pada baris awalan terdapat coding untuk library yang kami gunakan,
itu library untuk keypad, library untuk I2C, library LCD, library untuk sensor suhu. Selanjutnya ada pin-pin Arduino yang kami gunakan, pin DHT sambung kedua, pin ENA untuk ke-9, pin 1 untuk 7, in 2 untuk 8. Ini itu motor driver ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada pin relay yang tersambung pada pin 3. Di sini ada inisiasi ya. Selanjutnya yaitu ada pin Oke, selanjutnya yaitu ada inisialisasi LCD dan sensor. Yang pertama yaitu inisialisasi untuk LCD, alamat I2C-nya yaitu 0x27 dan ukuran yang LCD kami gunakan yaitu 16x2. Dan untuk inisialisasi sensor suhunya itu pin DHT dan tipe DHT. Tipe DHT di sini kita menggunakan DHT 22. Selanjutnya ada inisialisasi untuk keypad. Di sini byte untuk rows-nya ada 4, columns-nya ada 4. Jadi row pin di sini itu sesuai ya sama ini. Ada pin-pin yang untuk disambungkan pada Arduino. Ada row pin, ada column, ada row. Sesuai dengan ini. Dan row-nya ini itu dari yang row ini dan kolomnya ini. Jadi ini kayak mapping. Oke, selanjutnya itu ada untuk variabel global ya di sini untuk mode P dan mode lama P. Ini untuk settingan di bawah nanti. Terus ada string inputnya kosongan dan suhunya set awal 0 dan suhu targetnya di sini kami menggunakan suhu target 27 derajat Celcius. Dan set awal error sebelumnya 0, RPM awal 0 dan RPM tersaring awalan yaitu 700. Untuk PM fan 0, RPM manual 0, heater on dan fan running. Yaitu heater hysteresis, di mana di sini heater akan hidup jika berada di bawah suhu 26,5 derajat Celcius dan heater akan mati jika berada di atas suhu 27,5 derajat Celcius. Selanjutnya heater terdapat fuzzy, ini akan saya jelaskan nanti. Oke, selanjutnya yaitu RPM to PWM. Gimana perhitungan di sini hasilnya adalah RPM, sedangkan untuk Arduino menuju fan itu keluarnya berupa PWM. Jadi ini seperti perubahan kayak di mapping lah. Jadi kayak RPM-nya misal kita dapatnya 500, maka PWM-nya 90. Jika RPM-nya kita dapat 1500 dan hasil PWM-nya maka 255. Baik, selanjutnya yaitu motor Sugeno, dimana di sini menggunakan PWM kick dari awalan PWM yaitu 220 dan waktu untuk awalnya yaitu 300 milisecond yaitu 0,3 detik. Dan di sini ada constraint yaitu pembatasan rentangnya PWM 0 hingga 255. Terus di sini jika PWM-nya 0 maka motor drivernya akan mati semua dan runningnya akan bernilai false. Dan jika terdapat PWM maka motor akan berjalan ya. Nah, di sini kan fan running not, sedangkan fan running awalan settingnya merupakan false, sehingga ketika fan running bernilai true maka pin ENA akan menjalankan PWM kick, pin ENA akan menjalankan kick dan memakai delay kick MS dan fan running bernilai true dan nilai ayakan PWM akan diberikan ke nilai ENA. Selanjutnya yaitu motor ramp up. Di sini berbeda ya untuk awalnya dari Sugeno dan Tsukamoto dan Mamdani. Di sini karena respons sistemnya berbeda ya. Tsukamoto dan Mamdani lebih halus daripada Sugeno yang membutuhkan respon yang lebih cepat. Ramp up di sini itu membuat PWM yang diberikan itu lebih halus seperti itu. Ini awalnya sama, PWM-nya di constraint diberikan rentang 0 hingga 255. Ketika PWM-nya 0 tidak ada PWM maka akan mati. Dan jika ada PWM maka nilainya aktif, maka arah fan-nya ya ini ya pin 1, IN1 dan IN2 ini arahnya. Nah, di sini jika fan running-nya bernilai
true, maka nilai P di sini akan jalan ya. Semisal PWM-nya kita dapatnya itu 150, dia itu tidak langsung menghasilkan nilai PWM di bawah ini, tetapi dia akan menjalankan nilai P80 ini. Jadi awalnya itu P80 ditambah 10 menuju PWM. Jadi baru ketika sudah sampai PWM baru selesai fan running true, maka akan menjalankan nilai PWM-nya. Jadi tidak langsung ada tahapannya seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada set heater void, yang dimana ketika set heater bernilai true, maka heater on akan bernilai true. Ketika true, maka pin relay akan low. Di sini karena kita aktifnya low, pin relay yang kami gunakan, maka di sini ketika heaternya true, maka pin relay bernilai low. Selain itu, maka atau heaternya bernilai off atau false, maka pin relay akan high. Selanjutnya di sini terdapat void untuk tampilan LCD, yang dimana terdapat mode teks, RPM, dan suhu ya. Terus di sini ada urutannya juga seperti ini, dan ini untuk print suhu. Selanjutnya ada setup. Di sini saya bagian untuk serial monitor ya, LCD begin untuk LCD, sensor untuk sensor, dan pin mode ini untuk output, pin relay juga output. Ini set awal heater adalah false dan kickstart 0, file ramp-up-nya 0. Jadi kipas-kipasnya dimatikan dan relaynya atau heaternya itu bernilai false atau mati. Selanjutnya kita masuk ke loop, dimana awalnya sensor suhu yang dibaca oleh sensor DHT akan dimasukkan ke variabel suhu. Di sini jika suhunya is not a number atau error ya, itu akan mengeluarkan ini, seat heaternya akan mati, fan kristal mati, fan wrap-nya mati. Jadi kipas mati dan heaternya itu dimatikan dan mengeluarkan sensor error bolo di sini di LCD ya. Dan di return, artinya selama suhunya error, maka dia tidak akan keluar ya atau membaca lainnya. Selanjutnya yaitu heater. Di sini merupakan histeresis yang tadi ya. Ketika heater on-nya itu not atau keadaan mati dan suhunya itu berada di bawah heater on below, dimana heater on below tadi itu 26,5 ya. Jadi ketika suhunya berada di bawah 26,5, maka set heaternya true atau akan menyala. Selanjutnya heater on, ketika heaternya on bernilai true dan suhunya itu di atas heater off above itu 27,5, maka heater akan off gitu. Kita set heater true dan set heater false di sini akan mempengaruhi nilai heater on ya, yang tadi ya. Ini set heaternya true dan false akan mempengaruhi heater on-nya di sini. Nah, ketika heater on-nya itu bernilai true atau heater-nya aktif, maka PWM fan-nya akan dimatikan, fan ramp up-nya dimatikan, dan akan mengeluarkan set kursor dingin Ichibos dan suhu yang ditampilkan saat itu berapa. Ini untuk serial print dan di return kembali. Dan else, ketika heater on-nya bernilai false atau ketika mati, maka dia akan membaca, awalnya akan membaca keypad dan akan mencari jika A dipencet, maka dia akan masuk mode A. Ketika B dipencet, maka dia akan masuk mode B. Ketika C akan masuk mode C dan D akan masuk mode D. Tentunya di sini itu mode tidak sama dengan mode lama. Modenya itu
Ya, selanjutnya di sini yaitu mode tidak sama dengan mode lama. Jadi ketika modenya itu sama dipencetnya, dia akan tidak menjalankan apa-apa. Dan ketika dia modenya berpindah, maka dia akan ngeset ini. RPM persennya 0, 700, error sebelumnya 0. Jadi kayak mereset hitungan awalannya, set awalannya yang tadi. Hanya di sini yaitu perhitungan error dan delta error, di mana suhu ini dia dapatkan dari sensor suhu yang di atas dan dikurangi suhu target yang kita inginkan, dan delta error itu dari error dan error sebelumnya. Dan di sini ketika mode A dipencet, maka hitung Sugeno akan berjalan karena RPM mentahnya ini diambil dari hitungan hitung Sugeno. Dan ketika hitung Sugeno ini udah mendapatkan nilai dan masuk ke RPM mentah ini akan difilter. Jadi RPM mentah hanya 20% dan ditambah oleh RPM tersaring 80% dan dimasukkan ke RPM tersaring. RPM tersaringnya ini akan dimasukkan ke void RPM ke PWM, yang perpindahan mapping antara perubahan RPM ke PWM yang tadi. Nilai itu akan masuk ke PWM fan, dan PWM fan ini akan masuk ke fan kickstart punyanya Sugeno yang saya jelaskan tadi. Dan di LCD akan mengeluarkan ini Sugeno mode. RPM mentah didapatkan dari perhitungan Sugeno, dan suhu itu didapatkan dari sensor suhunya yang tadi. Ini kita bisa pilih, bisa mengeluarkan RPM mentahnya atau yang PWM fan-nya. Di sini saya akan mencoba untuk mengeluarkan RPM mentah. Selanjutnya yaitu mode Tsukamoto, dimana jika B dipencet, maka perhitungan RPM mentah diambil dari hitungan Tsukamoto. Nah, itu hitungannya sama, filter, dan dikeluarkan di PWM fan dan ditampilkan di fan ramp up yang terdapat slow, lebih lambat sistemnya ya, agar keluarannya lebih mulus, dan ditampilkan di LCD seperti ini. Untuk Mamdani juga sama, RPM mentah diambil dari hitungan Mamdani, dan fan hasilnya diambil dari filter, dimasukkan ke PWM fan dan ditampilkan di fan RPM ramp up dan ditampilkan di LCD Mamdani mode, RPM mentah, dan suhu. RPM mentahnya ini diambil dari hitungan Mamdani. Selanjutnya yaitu mode D, dimana pada if di sini dia mengecek apakah nomor ditekan dan dibatasi hanya 4 saja. Di sini inputan angka di sini akan ditambahkan menjadi input RPM, yang dimana input RPM ini merupakan ini kok sebuah string seperti di atas tadi. Ini ya input RPM string. Selanjutnya nilai string input RPM akan dirubah menjadi integer, dan nilai RPM manual akan dibeli rentang 0 hingga 1300. Selanjutnya input RPM akan dikembalikan ke nilai awal 0. Terus ini adalah tombol untuk clear. Ketika bintang ditekan, maka input RPM akan dikosongkan. Selanjutnya untuk jalankan motor, dimana didapatkan nilai RPM manual dirubah ke RPM ke PWM menjadi PWM fan, dan nilai PWM fan akan dimasukkan ke fan ramp up. Selanjutnya ini ada LCD untuk ditampilkan manual, dari RPM manualnya dan input RPM-nya berapa di situ. Selanjutnya di sini ada mode yang belum dipilih. Jadi ketika settingan awal, ketika mode sama sekali belum dipilih, di sini kita disuruh memilih ya, A untuk Sugeno, B untuk Tsukamoto, C untuk Mamdani, dan D untuk Mamdani untuk manual. Nah, di sini error sebelumnya akan di-override menjadi error sekarang. Di sini akan menjelaskan perhitungan transisi Sugeno, di mana hitung Sugeno ini akan mengambil nilai error dan nilai delta error perhitungan di bawah tadi. Nilai error di sini akan digunakan untuk mencari new error, di mana
mu error ini dihitung menggunakan float segitiga ya. Jadi semisal errornya di sini 0, jadi dinginnya 0, normalnya 0, panasnya 0. 0 ini dimasukkan untuk nilainya ini di dalam segitiganya ini. Nah, segitiga ini merupakan ini ya. Jadi semisal 0 di sini merupakan sama dengan 0 di sini. Berarti X sama dengan C, return dari segitiga dingin adalah 0. Ketika pada normal E-nya di sini merupakan 0, maka 0 merupakan sama dengan B ya. 0 dengan B sama. Jadi di sini X sama dengan B masuk pada perhitungan yang ini. Jadi output hitungannya merupakan yang normal. Sedangkan untuk yang panas, perhitungan 0 di sini atau error di sini sama dengan A. Yang dimana jika X sama dengan A, ini X sama dengan A akan mengembalikan nilai 0. Begitu juga sama dengan delta error, perhitungannya sama. Delta error di sini akan masuk di sini, nah dimasukkan ke sini dan untuk dihitung di sini. Dan nilai hasilnya aktif di sini akan kembali di sini, akan kembali di sini, akan kembali di sini. Jadi setiap segitiga memiliki nilainya masing-masing. Jadi sehingga di sini ada nilainya masing-masing. Misal 0 yang tadi ya, di sini kan 0, terus di sini ada perhitungannya, terus ada panas di sini juga 0. Akhirnya yang aktif kan cuma 0, normal saja. Turun juga turun tetap dan naik juga demikian. Hanya salah satu saja yang aktif. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk mencari alpha atau firing strength-nya di sini. Di sini firing strength kita menggunakan metode min atau paling terkecil ya. Jadi mu error di sini akan dibandingkan dengan mu delta. Dibandingkannya kan kita kan kalau semisal perhitungan kita tahu mana saja yang digunakan. Semisal kalau kita udah tahu nih normal aktif kan, kita tinggal bandingkan saja pakai yang tetap atau yang naik, misalnya aktif. Sedangkan bagi sistem mereka tidak mengetahui apa saja yang akan digunakan, sehingga mereka akan menghitung semua kemungkinan yang ada. Jadi di sini terdapat I kali 3, I sampai 3, I sama 3. Jadi 3 kali 3 9 ya. 9. Jadi dingin dengan turun, dingin dengan tetap, dingin dengan naik, begitu juga normal dan panas juga seperti itu. Nah, akhirnya kan didapatkan nilai alpha dari perbandingan paling minimumnya ya. Nilai alpha ini digunakan untuk dikalikan dengan aturannya ini. Aturannya ini merupakan aturan yang ini ya. Jadi sehingga misalnya I ketika I-nya 1, J-nya 2 merupakan, jadi akhirnya I1 di sini, J-nya 2 di sini 700. Berarti artinya di sini 700 dikalikan dengan alfanya yang di sini. Dia akan dimasukkan ke pembilang dan ditambahkan di sini ke pembilang. Begitu. Dan juga penyebut dan alfa. Ini kan perulangannya kan setiap kombinasi ya. Kan kemungkinan ada beberapa kombinasi. Jadi sehingga ditambahkan. Nilai alfa di sini jadi penyebut, ya perhitungan alfa dan aturan di sini jadi pembilang. Ini namanya klasifikasi atau weighted average ya. Selanjutnya, jika penyebutnya sama dengan 0, maka dia akan memberikan nilai 700. Itu nilai awalan dari kita ya. Selanjutnya hasil yang didapatkan yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Apa pembagian dari pembilang ini dan penyebutnya ini? Itu merupakan weighted average yang tadi juga. Itu merupakan hasil yang didapatkan oleh perhitungan Sugeno. Selanjutnya yaitu perhitungan Tsukamoto. Ya, Tsukamoto di sini sama aja. Dia mengambil nilai error dan delta error, terus dimasukkan ke dingin, normal, panas, turun, tetap, dan naik untuk mencari derajat keanggotaannya. Perbedaannya ketika nilai alfa ini akan dihitung. Di sini kan sebelumnya kan alfa di sini kan langsung aturannya. Aturannya di sini kan udah berupa RPM. Nah, di sini yang membedakannya antara Sugeno dengan perbedaannya di sini jika Tsukamoto memiliki
fungsi keanggotaan monoton di sini ya. Ketika Sugeno input aturannya langsung berupa RPM, jadi bisa langsung dikalikan dengan alpha. Sedangkan Sukamoto dia perhitungannya monoton, atau bisa disebut berupa angka yang ini akan dimasukkan ke jenis yang ini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya ulangi lagi ya. Kan sudah didapatkan nilai dingin, normal, panas, turun, tetap, dan naik. Nah, nilai mu error dan mu delta di sini juga sama dengan Sugeno, dia menilai minimumnya. Terus di sini terhadap plot Z, atau bisa dibilang itu sebagai nilai yang dicari oleh alpha. Jadi di sini aturannya di sini, jika di sini aturannya akan dikalikan alpha dan masuk ke bilang, sedangkan di sini aturannya ini untuk mencari jenisnya. Jenisnya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Sama seperti konsepan yang perulangan 9 kali, ya aturan ini akan mengambil semua kombinasi yang ada di sini. Misal aturan 11, 0, 12, 13, 2 gitu, seperti itu ya. Jadi karena sistem tidak mengerti, kita sebagai manusia kan biasanya menghitung kan langsung ya, mau tahu mana aja yang aktif, jadi kita bisa memilih. Tapi untuk sistem dia tidak bisa, jadi dia hanya mengulangi semua kombinasi yang ada, seperti itu. Jadi atau jenis-jenis ini kan udah dipilih kan sesuai dengan IJ-nya ini. Nah, nilai alfanya tadi dimasukkan ke sini sesuai dengan yang aktif yang mana. Kan seperti yang tadi ya. Di sini kan ada dingin kan 0, normalnya 1, panasnya juga 0. Meskipun perhitungannya itu semua, tapi tetap aja nilai yang lain itu 0 dan hanya 1 yang aktif, seperti itu. Jadi hanya misal kalau normal itu kan berarti 2 gitu ya. Berarti kan 2, misal yang aktif tetap berarti kan 22. Berarti kan aturan IJ 22 berarti di 2 di sini. Berarti hanya jenis 2 yang aktif ini aja. Contohnya seperti itu. Dan nilai yang lainnya mungkin 000, yang ini hanya aktif cuma jenis 2 ini aja. Akhirnya nilai Z ini merupakan perhitungan dari 700 plus 200 dan pengalihan alpha yang tadi. Alpha didapatkan dari nilai minimumnya, mu error dan mu delta. Seperti itu. Nah, Z di sini akan dikalikan dengan alpha ditambah dan ke pembilang. Terus alpha di sini juga sama, ditambah dimasukkan ke nilai penyebut. Seperti itu. Ini bisa disebut average weighted average, seperti itu. Untuk nilai akhirannya juga sama. Jika penyebutnya 0, maka nilai yang kembalikan itu 700. Dan jika nilainya penyebutnya enggak 0, maka hasil akhirnya itu pembilang bagi penyebutnya, itu average lagi ya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan perhitungan Fuzzy-Mamdani. Sama saja awalannya, yaitu nilai didapatkan nilai E dan DE dimasukkan ke nilai dingin, normal, panas. Perhitungan yang atas tadi sama saja. Terus aturan yang di sini juga sama dengan yang Sukamoto punya. Dan untuk pencarikan pairing strength-nya juga sama. Yang membedakan di sini ialah untuk mencari hasil diversifikasinya. Yaitu di sini kita ketika kita perhitungan kita akan menggunakan metode integral. Tetapi jika sistem itu akan kesusahan. Jadi kita melakukan pendekatan berupa mencari time sampling seperti ini. Jadi diawali dengan Z-nya 500 hingga Z 1500 dan Z akan ditambah 50. Jadi dari 500, 550 hingga 1500 itu ditambahkan terus menerus. Jadi dia akan mencari nilai mana yang aktif by time samplingnya. Ini ada set awal max mu Z dan juga settingan awal pembilang dan penyebut yang lama. Selanjutnya di sini juga perulangan yang sama. Di sini dilakukan 9 kali perulangan karena sekali lagi sistem tidak bisa
mengetahui mana saja derajat keanggotaan yang aktif, atau maksudnya segitiga yang aktif mana saja. Jadi semua kemungkinan itu yang ada itu dicobain. Jadi dari 500 itu dicobain, jadi 550 dicobain, 600 itu dicobain, 650 dicobain. Jadi sehingga semakin kecil nilai sampling yang ini, semakin kecil perulangannya akan semakin detail pula. Mana aja yang akan aktif atau lebih halus lah istilahnya. Selanjutnya di perulangan yang ini, aturan IJ ini merupakan perulangan yang ini, misal 11, 12, 13 itu masuk ke aturan ini. Dan di jenis ini konsepnya hampir sama kayak Tsukamoto ya. Aturannya di sini dijadikan jenisnya di sini. Jenisnya yang di sini maksud saya itu udah masuk ke aturan yang ini, didapatkan yang ini. Jadi didapatkan kan nilai aturan IJ kan hasilnya kan ini dimasukkan ke jenis seperti itu. Juga sama konsepnya, aturan di sini didapatkan dari ini dan dimasukkan ke jenis. Nah, jenis di sini akan dilakukan perhitungan masuk atur. Nah, bedanya dengan Tsukamoto, ketika Tsukamoto menggunakan monoton, di sini dia akan menggunakan segitiga lagi. Dia untuk mencari clipping, akan dilakukan clipping setiap segitiga di sini. Di sini terlihat ada segitiga sangat lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Kan nilai Z ini kan dihitung satu persatu ya. Jadi misal Z-nya 500, Z-nya ini 500 semua, ini 500 seperti itu. Setiap ini aturan ini yang berlaku ya. Ketika aturan 0 jalan berarti ini sangat lambat bagaimana. Ketika 02 jalan berarti sedang jalan. Segitiga sedang dan berjalan. Alpha ini kan pairing strength yang kita dapat dari min dan mu delta ya. Min dan mu delta tadi kan didapatkan dari perulangan 9 kali juga. Jadi alpha ini juga perhitungan 9 kali, di sini juga ada 9 kali. Jadi punyanya ada kepemilikannya masing-masing gitu ya. Selanjutnya di sini ada perhitungan yang 500, 550, 600 itu akan masuk ke setiap segitiga di sini. Segitiga di sini itu di sini fuzzy outputnya. Di sini nilai Z-nya ini akan masuk di sini dan dihitung menggunakan segitiga fuzzy reversed yang sama dengan yang ini. Jadi nilai Z-nya ini akan masuk semisal 500 yang tadi. Kan 500 ini kan sama dengan 500 yang A. Jadi nilainya hasilnya kan 0. Nah, seperti itu. Jadi di sini hasilnya cuma satu aja yang dipakai. Meskipun kita menghitungnya seberkali-kali apapun, akhirnya yang aktif juga itu aja. Seperti itu. Selanjutnya di sini dilakukan agregasi, yaitu memilih nilai yang tertingginya bagaimana. Jadi nilai mu Z sekarang akan masuk ke max mu Z. Kemarin max mu Z merupakan 0 ya. Jadi dia mengoverride nilai 0 ini ketika aturan pertama ketika dijalankan pertama kali. Selanjutnya pada jalanan kedua max mu Z, ketika max mu Z itu kurang dari mu Z rule, yang dimana mu Z rule akan lebih berdasar dari max mu Z, maka mu Z rule akan mengoverride lagi max mu Z nya. Jadi kayak dicarikan nilai yang tertingginya bagaimana, seperti itu. Akhirnya setelah semua perhitungan didapatkan, nilai max mu Z nya kan paling tertinggi ya didapatkan, itu akan dikalikan Z. Z nya ini juga didapatkan dari 9 kali yang tadi ya, or yang itu. Selanjutnya di sini max mu Z akan dikalikan dengan Z, yaitu Z saat ini itu berapa. Itu akan masuk ke pembilang, dimasukkan dan ditambahkan ke pembilang. Terus max mu Z masuk ke penyebut dan ditambahkan. Akhirnya sama aja menggunakan metode average, dihitung, ditambahkan, dan dibagi. Itu merupakan hasil akhirnya perhitungan Mamdani. Sehingga karena perhitungan Mamdani ini lebih panjang dan lebih kompleks, ya outputnya itu semakin lebih halus karena
tidak seagresif dengan Sugeno, karena Sugeno kan perhitungannya kan cepet nih, udah langsung dapat RPM-nya berapa. Jadi dia ketika dipasangkan dengan sistem, dia outputnya terlihat sangat agresif. Dan Tsukamoto ketika dia dipasangkan dengan sistem, inputnya dia terlalu sistematis, terlalu aritmatik. Jadi dia karena pemilihan keadaannya itu menggunakan rumus-rumus ini, jadi dia ditentukan oleh rumus. Sedangkan untuk Mamdani, dia pemilihannya itu setiap keadaan, jadi semua kondisi itu dia dibandingkan, seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan menekankan lagi, jika kan tadi kan udah didapatkan nilai segitiga, wave lambat, sedang, yang aktif tadi, dan nilai alpha firing strength-nya yang ini, firing strength-nya dari min, error, dan delta. Di sini yang maksud saya clipping tadi itu di sini. Jadi ketika sedangnya kita ambil 0,5, sedangkan alfanya 0,2, kan diambil paling kecilnya, maka nilai-nya akan menjadi 0,2 seperti itu. Nah, itu akan dimasukkan ke sini, dibandingkan, diulang pakai diambil dari nilai yang tertinggi seperti itu. Akhirnya didapatkan nilai yang paling dominan bagaimana. Sekian menurut saya seperti itu. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini yang pertama, di sini ada 4 mode A, B, C, D. Untuk yang A sendiri itu ini Sugeno, yang B Tsukamoto, yang C itu Mamdani, dan yang D ini terakhir adalah manual. Ini untuk tampilannya Sugeno mode, ini tampilan Tsukamoto, yang ini tampilan Mamdani mode, dan yang terakhir ini untuk manual, ini yang kita isi sendiri. Oke, yang pertama Sugeno mode, ini suhu awal 27,2 derajat Celcius. Nah, di sini kipasnya nyala. Ini nunggu dingin dulu, habis itu lampunya nanti akan menyala. Ini pakai kipas tambahan agak cepat dinginnya. Di sini perubahan suhunya mulai terlihat. Sudah mulai turun juga. Oke, jadi di sini untuk mencapai lampunya nyala itu di suhu 26, sekitar 26,5 ke bawah. Oke.